Selamat pagi, selamat siang Pak Jes. Kalau minum suplemen probiotik, glutathione, MCT, minumnya berapa kali sehari Pak Jes? Nah, ini, ini dia. Kan saya selalu bilang ya, saya selalu menyampaikan, kalau sehat itu, ya, pola yang sehat itu adalah bangun pagi, minum racikan makcin, atau saya enggak ngomongin racikan makcin lah. Pola yang sehat itu adalah, ini bisa dilakukan setiap hari, karena hanya 18 jam kamu tidak makan, jadi membuat keputusan makan hanya di jam 1 sampai jam 7 malam. Itu kalau kamu sehat, itu keputusannya. Tapi kalau kamu sudah punya masalah degeneratif, komplikatif, metabolic syndrome, makannya di antara jam 1 sampai jam 7. Kamu milih jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Itu milihnya seperti itu. Atau jam 7, paling lat jam 7. Supaya jam 10-nya bisa tidur. Bisa istirahat. Itu pola yang sehat seperti itu. Nah, pagi hari tidak sarapan, malam hari tidak makan. Kan polanya seperti itu tuh. Polanya kan seperti itu. Kalau kamu mau lebih sehat lagi, sekarang ini, ya bangun tidurnya minumannya racikan makcin. Supplementation tubuhmu. Nah, suplemen dan mineral atau vitamin itu dimakannya selalu pagi. Ya, selalu pagi. Sebelum kamu beraktivitas, ketika lambungmu masih kosong, belum terisi apapun, asam lambungnya masih minus, ya. Kondisi tubuhmu masih dalam kondisi delta dan theta. Nah, itu membuat asam lambung bekerja dengan bagus, sehingga kamu tidak mengganggu pankreas, kamu tidak mengganggu asam lambung. Jadi, kalau ditanya kapan minum suplemennya, kamu minumnya bangun tidur, kamu duduk, kamu olahraga dikit lah ya, gerak lah ya. Entah itu gitu-gitu, pokoknya gerak membuat darah ini mengalir gitu. Nah, ketika kamu sudah duduk, kamu minum racikan makcin, siapkan suplemen, liposomal glutathione, probiotik, MCT, pokoknya antara 7 suplemen yang saya sarankan, itu kamu bisa ambil 2 atau 3, terserah. Kamu budgetnya cukup yang mana. Liposomal glutathione dengan MCT, liposomal glutathione dengan probiotik, probiotik dengan MCT, MCT dengan D3K2, Royal Jelly dengan liposomal glutathione. Pokoknya antara 3 atau 2. Kamu budgetnya cukup yang mana. Kalau punya budget berlimpah, bagus ya 7-7-nya diminum. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, magnesium, Royal Jelly, propolis, kamu minum semua. Nggak ada masalah. Itu bagus banget. Terutama kamu yang udah usia 45 tahun ke atas. Itu bagus banget. Kalau budgetnya nggak cukup, kamu pilih 2 di antara 7 itu. Ya, bisa gonta-ganti di sana. Minum suplemen bersama dengan diminumnya dengan racikan makcin. Setelah itu tidak sarapan. Tidak sarapan. Nah, kalau jam 10, jam 11 kamu boleh makan telur. Makan telur 2, makan telur 3, makan telur 4, monggo silahkan, enggak apa-apa. Nah, makanlah di antara jam 4 sore atau jam 5 atau jam 6 sore. Itu makan yang pas, tepat. Kalau harus makan nasi, saya sarankan nasi 1 sendok atau 2 sendok udah cukup. Jangan berlebih, banyakin telurnya, banyakin ikannya, banyakin dagingnya, banyakin seafoodnya. Itu yang paling banyak. Lebih bagus ngegado. Karena apa? Karena telur, ikan, daging, seafood yang kamu masak sudah ada unsur karbonnya. Sudah ada unsur gulanya. Sudah ada unsur yang ada di dalam nasi. Sudah ada unsur yang ada di dalam gorengan. Sudah ada unsur yang ada di dalam tepung-tepungan. Sudah ada unsur yang ada di dalam buah. Sudah ada unsur yang ada di dalam sayuran. Jadi, kamu tidak perlu risau. Jadi, tidak makan buah, tidak makan sayur, tidak makan nasi, tidak ada masalah. Karena apa? Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak ketika masuk ke dalam tubuhmu bisa dipecah menjadi karbo alias GULA. Baik itu sakrosa, fruktosa maupun glukosa. Tidak ada masalah. Malam harinya stop makan. Gitu, Jess. Nah, kalau seandainya untuk teman-teman yang budgetnya jauh banget, low banget, nggak usah risau. Kamu minum racikan makcin, campur dengan air kelapa hijau. That's it, selesai.
Diminumnya kapan? Pagi sama sore. Kalau suplemen sore boleh diminum enggak, Pak? Boleh, tergantung masalahnya kesehatan kamu apa, nutrisi dalam tubuhmu apa. Kalau kamu mengikuti pola makan saya tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus, berarti kamu ada leaky gut. Nah, suplemennya bisa diminum pagi sama sore, berarti kamu kekurangan nutrisi. Itu yang paling gampang. Simpel kan, Jess? Hidup itu simpel, jangan dibuat rumit. Yang rumit itu keinginanmu, kebutuhanmu simpel. Benar, simpel dan murah kebutuhanmu itu. Kebutuhanmu itu hanya dua hal. Mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Kalau kamu makannya sehat, sudah ada di situ. Tapi seringkali makananmu kacau, karena kamu tidak sering memperhatikan itu, sehingga racikan macin memberikan mikronutrisi, dan racikan macin memberikan vitamin dan mineral. Itu cukup banget. Ya, dan kemudian kebutuhanmu yang kedua adalah makronutrisi. Makronutrisi itu adalah asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Nah, pertanyaannya, dari mineral, vitamin, asam amino, asam lemak, dan karbohidrat, 5 hal ini, yang paling banyak kamu asupkan ke tubuhmu yang mana? Yang kelima bukan? Karbohidrat. Nasi itu karbohidrat. Tepung itu karbohidrat. Gorengan itu karbohidrat. Cemilan itu karbohidrat. Jajanan itu karbohidrat. Minuman berenergi itu karbohidrat. Sementara kamu mengabaikan 4, yaitu asam lemak, asam amino, mineral, sama vitamin. Kamu abaikan. Ya bagaimana kamu 3-5 tahun ke depan tidak jebol kesehatan kamu? Minimal kamu terfarmasi. Ya, karena apa? Karena ketika kamu pilek pasti dikasih obat. Ketika kamu batuk pasti dikasih obat. Ketika kamu pusing pasti dikasih obat. Ketika kamu mules pasti dikasih obat. Kalau sudah kamu ternutrisi dengan baik, pilek, pusing, batuk, itu tidak perlu obat, Jess. Ketika kamu istirahat, tubuhmu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ketika kamu kasih 1 obat, nanti setelah itu akan 2. Setelah itu akan 3. Setelah itu akan 4, 5, 10, 15, 20. Nah, itu nantinya akan seperti itu. Ya, maksud jadi kembali lagi, bagaimana cara mensiasati kehidupan? Ya, perhatikan waktu makan, pola makan, dan apa yang kamu lakukan. Kalau kerja haruslah. Ya, kerja beraktivitas itu harus. Itu akan membuat ototmu berkembang. Tapi kalau kamu mengasupkannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sama tubuh, nah akhirnya karena tubuhmu tidak ada gudang gula, tidak ada gudang ya gula ya, glukosa, sakrosa, fruktosa itu, maka dititipkan di lemak tubuh. Akhirnya lemak tubuhmu menjadi membengkak. Ya, menjadi pengganggu, penyumbat. Ya, lama-lama gede, lama-lama besar. Kamu tidak bisa lihat titit yang cowok. Tititnya tidak kelihatan, udah resiko gula itu, udah resiko diabetes itu. Ya, resiko diabetes pasti kena ke ginjal. Kalau udah kena ke ginjal pasti kena ke jantung. Ya, jangan sembarangan untuk mengikuti diagnosa-diagnosa yang tidak perlu. Itu yang sangat perlu kamu awas-awasi. Pak, apa enggak boleh ke dokter? Boleh aja. Kalau kakimu patah kan kamu harus ke dokter. Kalau kamu butuh operasi kan kamu butuh ke dokter. Kalau kamu butuh CT scan kan kamu butuh ke dokter. Kalau kamu mau ke laboratorium kan butuh ke dokter. Kalau kamu mau dibelek kan butuh ke dokter. Itu kan butuh ahli-ahli itu. Ya, tapi kalau untuk kesehatan yang berhubungan dengan metabolik, ya kamu enggak butuh-butuh amat. Itulah sebabnya dokter harus menjadi dokter yang ahli, sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat gitu. Dokter ahli pun kadang-kadang ahlinya cuma ahli mendiagnosa kan. Ya, itu yang terjadi di lapangan seperti itu, Jess. Makanya ya kenapa orang-orang Konoha lebih sering lebih suka lebih senang ke dokternya ke luar negeri ya, karena dokter luar negeri ya tahu sendirilah, saya tidak mau ngomong lebih banyak lagi lah ya. Sehingga dokter-dokter Konoha disingkirkan, disirikin. Ya karena banyak kepentingan di negara kita, di negara Konoha ini. Sehingga yang penting justru tidak tertangani, justru yang tidak penting justru malah yang membuat Oke, gitu aja, Jess.